bersama saya Hani di acara Bunda Pintar. Kita tadi sudah buat janji ya dengan teman-teman ID kita. Kita akan membahas tema tentang pendidikan anak di era percepatan ICT. Wah, apakah kita harus berkejar-kejaran ini untuk menguasai ICT dan pemanfaatannya? Nanti ya, lebih lengkap kita akan ngobrol bersama Mbak Catherine M. Saerang atau Mbak Keket, seorang ibu dari putri tunggal dan juga seorang pekerja profesional. Nanti akan cerita Mbak Keket tentang harapan dan tantangannya terhadap anak-anak dalam memanfaatkan TIK di masa depan. Berarti anak-anak dari Purwokerto ini semuanya sudah fasih memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, kebetulan banget nih saya sedang ada teman-teman dari ID kita ujung telepon sini, Pak, Ya. yang setiap hari Selasa mengulas tema-tema seputar internet sehat. Kita kenalan ya, Pak ya? Boleh. Halo, Pak Valentino dan Mbak Keket. Halo. Ya, halo. Iya nih, kita kedatangan tamu kurang lebih ada 45 ya Pak? 48. 48 siswa-siswi dan juga guru dari SMK Bakti Purwokerto. Ya Pak ya? Jurusan apa tadi, Mbak? Jurusan multimedia. Multimedia. Nah, ke hari ini kan temanya tentang itu tadi Pak ya, sama Mbak Keket tentang pendidikan anak di era percepatan ICT. Nah, kira-kira anak-anak yang jurusan MM seperti ini sudah termasuk yang berpacu cepat atau tidak nih dalam pemanfaatan ICT? Tapi mungkin agak singkat ya Pak ya. Silakan. Saya kalau saya programnya, saya yakin lah semua sekolah pasti program untuk bidang teknologi informasi dan komunikasi, apalagi udah belajar multimedia, tentu saja bukan saja ilmu yang kita pelajari, tetapi bagaimana perilaku kita saat memanfaatkan teknologi informasi itu. Di mana sekarang banyak orang yang pintar ya dalam memahami ilmu teknologi informasi dan komunikasi, tetapi ketika dia bersosialisasi dengan memanfaatkan media sosial, disitulah sikap dan perilaku dia diuji. Sehingga ya, harapan kami generasi muda Indonesia bukan saja pintar secara akademik, tetapi juga mempertahankan sikap dan moralnya sebagai bangsa Indonesia. Itu saja sebenarnya harapan kita. Iya, Pak Valen ada yang mau ditanyain nggak nih ke adik-adik dan juga dewan gurunya nih yang hadir di sini? Boleh, untuk Pak Guru. Sini ada Pak Karno. Pak Karso. Pak Karso, salah saya. Pak Karso ya. Pak Karso. Gimana Bapak? Selamat siang Pak Karso. Selamat siang Pak. Ya, ini ada berapa jurusan? Hanya multimedia satu jurusan aja. Ya, kalau satu multimedia satu jurusan. Kalau di sekolah kami ada 3 jurusan, yaitu akuntansi dan administrasi perkantoran Pak. Oke, kalau untuk multimedia muridnya berapa Pak? Kalau multimedia ini untuk kelas 11 itu ada 48 siswa. Kalau kelas 12-nya ada 20 siswa. Kalau kelas 10-nya ada 32 siswa. Sisi kreatif dari pendidikan multimedia apa aja Pak? Sisi kreatif itu misalnya mungkin broadcasting, entah itu video casting apa dan sebagainya. Apa yang menonjol dalam pendidikan ini Pak? Ya, sisi kreatifnya kalau anak-anak kami sepanjang pengamatan kami ini anak-anak suka mendesain. Dari hasil desainnya cukup lumayan baik dan bisa diaplikasikan dan bisa disumbangkan pada masyarakat. Contohnya untuk aplikasi desain, misalnya desain gambar atau poster dan sebagainya Pak. Kalau untuk bersentuhan dengan peralatan teknologi atau merekayasa aplikasi juga diajarkan nggak Pak? Diajarkan juga Pak. Iya. Kebetulan kami juga seperti desain website atau apa seperti apa? Ya, diajarkan untuk desain websitenya, dan kebetulan sekolah kami dan ini yang hadir di studio ini Mas Aldi ini juga salah satu juara desain websitenya itu di tingkat Kabupaten Banyumas menduduki juara 2. Waduh, mantap ya. Iya. Ini yang saya bilang sisi kreativitas yang diajarkan di sekolah juga bisa diaplikasikan di rumah gitu. Betul Pak. Tidak hanya pelajaran yang kita serap sebatas di sekolah kemudian memenuhi apa yang menjadi tuntutan
dunia pendidikan, tetapi di rumah mereka bisa mengembangkan lebih lanjut ilmu yang didapatkan dari sekolah. Dan saya memberikan selamat buat Bapak dan sekolah Bapak mempunyai anak yang baik, yang kreatif seperti siapa tadi? Aldi. Ya, selamat Aldi ya. Aldi. Aldi, selamat untuk Aldi. Seperti itu yang kita mungkin harapkan untuk generasi muda Indonesia. Mudah-mudahan semua juga bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Aldi. Selanjutnya mungkin pesan saya Pak, artinya biasanya kita sebagai guru kita menekankan pada pelajaran akademik saja, karena anak-anak ini juga bersentuhan dengan teknologi informasi di mana mereka berinteraksi dengan banyak orang di luar sana, entah itu lewat media sosial atau segala macam. Saya cuma titipkan saja untuk juga mempertahankan budi pekerti mereka, karena kita juga dalam kerangka program pemerintah yang namanya revolusi mental, sehingga sebagai anak Indonesia, generasi muda Indonesia tidak hanya cerdas posisi, tapi juga cerdas dalam mempertahankan budaya dan moral mereka sebagai generasi muda Indonesia yang baik untuk masa depan. Gitu kira-kira Iya, harapan saya. oke, terima kasih Pak Valen. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik. Iya. Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Masih dari Geraha Media Pustaka 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita gabung lagi ya dengan teman-teman ID kita community. Saya salah tadi nyebutnya. Oke, Pak Valen Ya, dan Mbak Keket masih di sana ya? Masih, Mbak. Ya, Mbak Keket, kita kenalan dulu nih. Mbak Keket sehari-hari mungkin sibuk apa nih, Mbak? Ya, Mbak. Ya, boleh kasih tahu nggak, Mbak, kesibukannya apa nih, Mbak, sehari-hari? Saya ibu rumah tangga. Sama dong. Terus, apa lagi, Mbak? Ya ada kesibukan sedikit. Heeh. Tuh, ada usaha kerjaan. Nah, ini usahanya nyambung nggak nih, Mbak, sama pemanfaatan TIK? Oh, nyambung. Nyambung ya, Mbak ya? Contohnya apa tuh, Mbak? Tentang kadang ini online. Jadi melalui ini juga ya, bantuan online ya, Mbak ya? Untuk mempromosikan Iya. usahanya ya. Mbak Catherine katanya punya anak ya, Mbak ya? Anak tunggal, putri gitu ya? Ya, perempuan. Usia berapa, Mbak? 13 tahun. 13 tahun. Wah, lagi ABG-ABG-nya itu ya? Iya. Lagi lucu-lucunya. Wah, gitu ya. Buat seorang ibu tuh, seorang anak tuh pasti lucu ya di setiap Perempuan tahapan usia. usianya 13. Aduh, udah mulai banyak menariknya dia di mana, tertariknya apa, ini sukanya apa gitu, udah mulai kelihatan. Siapa namanya, Mbak? Namanya Alicia, Alicia. Iya. Alicia sekolah di mana? di sekolah SMP Bakti Data. Mm-mm. Di situ ya, Mbak, di Cipete itu ya? Kenapa, Mbak? Di daerah Di Cilandak. Cilandak maksudnya. Iya, Cilandak situ ya, Bakti Data ya. Wah, jadi sudah fasih juga dong ya dengan memanfaatkan TIK ya, karena jurusannya spesifik langsung. Iya, sejujurnya mah lebih gaptek mamanya daripada anaknya. Iya, harus gitu, jangan kebalik. Nah, Anaknya harus lebih dia pinter. lebih lincah untuk urusan-urusan kayak begitu. Cuman kalau kita orang tua kan yang penting selama masih hal-hal yang positif, ya kita kan dampingi aja. Oh ya, Mbak Keket, kalau anak-anak sekolah di jurusan khusus ini ya, berarti SMK ya. Di jurusan apa, Mbak? Kenapa? Jurusannya apa di Bakti Data? Kan dia masih kelas 1 SMP. Oh iya ya, saya image-nya ini SMK jurusan multimedia Iya kan, kah Pak, seperti ini itu. tamunya SMA ya. Oh ternyata ada SMP-nya ya.
Gitu. 13 kan usianya. Minatnya di bidang apa tuh, Mbak Alicia? Sekarang dia lagi minat kebetulan jurnalis, tapi Mm-mm. dia masih belajar dari sekolahan kan, dia masuk ekskulnya jurnalis. Oh gitu ya Pak. Ya Mbak ya, sering senang mungkin melihat pekerjaan seorang jurnalis yang penuh tantangan itu ya. Suka nulis juga ya Pak Iya, ya? dia seneng lihat orang bawa kamera, terus dia tertarik dengan internet dan segala macam, jadi dia pilihnya di jurnalis. Oh gitu ya, kejar-kejar berita begitu ya, kejar-kejar narasumber. Iya, Kalau memang sudah banyak kelihatan, hobinya, oh tapi begitu. kalau kemarin yang semester lalu dia ambilnya seni suara. Kalau sekarang semester ini dia ambilnya jurnalis, kan semester ganti-ganti ini ekskul Hmm. di sekolahnya. Itu memang pilihan dia sendiri berarti ya Mbak ya? Pilihan sendiri, saya nggak, kita cuma ngasih dia, kalau dia bertanya, "Ma, ini bagaimana ya?" Kita jelasin. Terus nanti dia bisa tahu, oh ternyata saya senangnya di sini gitu. Jadi dia kasih tahu, sekarang lagi juga dia kan jadi pengurus OSIS gitu. Wah sibuk, pasti capek itu sehari-harinya ya Mbak ya? Iya, kan sekolahnya itu pulangnya jam 2:30. After itu kadang harus selesaiin majalah dinding sekolah atau ada rapat OSIS, belum jurnal, karena dia bagian jurnalis, jadi lebih mereka yang mengerjakan majalah dinding sekolah kan. Gitu, kadang sore baru pulang ke rumah. Nah komunikasi dengan ibunya gimana nih, dengan mamahnya nih? Sesibuk itu ya? Nah, anak-anak sekarang memang seperti itu kan ya jadwalnya. Iya, betul. Komunikasi lancar. Kalau, mm-mm. Nggak ini sih, nggak ada yang dikhawatirkan kalau untuk komunikasi. Kira-kira ada nggak Mbak nih satu persoalan yang ditutupi oleh anak? Nah, Yang, kalau persoalan secara yang personal sih dia nggak banyak menutup, kecuali untuk dalam pergaulan dia mungkin tidak menutup, tapi dia berhati-hati. Tapi kalau untuk di bidang di sekolah, terus terutama untuk sosial media, dia tidak tertutup. Dia selalu share. Kita sering buka pikiran, tanya, "Ma, ini bagaimana?" Kadang-kadang kalau misalnya aku pancing cerita nih, gimana Facebooknya seperti apa, kayak bagaimana teman-temannya, terus dia cerita, oh pernah satu waktu ada orang ngirim gambar yang nggak nyaman, dia blog. Itu harus bagaimana ya Ma, kayak begitu. Oh, di blog aja orang-orang yang kayak begitu. Saya ah, jelasinnya seperti itu, karena kan kalau anak usia mereka kan banyak pengen tahu, dan kita tuh harus pinter-pinter ngejelasin supaya dia tuh menerima dengan baik. Karena kita menjelaskannya maksudnya kita baik, dia menerimanya tidak seperti apa yang kita harapkan. kelihatannya Mbak Keket nih sabar ya, mungkin ya. Jarang Nah, dia marah-marah gitu. suka diomelin kalau dia kan nih punya temennya satu sukanya begini, yang satu sukanya begini. Nah, dia suka cerita kan, mungkin dia berpikir, oh kalau temanku ini saya boleh nggak ya. Nah, dari masalah gap kayak gitu, kadang kita suka berantem. Nah, berantem dulu, nanti kalau sudah berantem baru dijelasin pelan-pelan, ini loh begini, maksudnya mama begini. Dia nanti aku tukar pikiran, kamu maunya seperti apa. Jadi Ai- kalau untuk di sosial media itu dia tidak pernah menutupi apa-apa, dan dia selalu tanya, dan dia merasa mamanya lebih paham, dan dia tidak bermasalah untuk menceritakan apapun tentang sosial medianya dan apapun di situ. Wah, beruntung banget nih berarti ya Mbak Keket, berhasil ya membuat anak percaya nih bahwa kita tuh sebetulnya Ya, teman curhat yang paling penting sebenarnya ya daripada teman-temannya yang lain ya. iya. Nah, nanti tinggal dibagikan lagi nih kiat-kiatnya apa supaya bunda-bunda yang lain juga bisa menemukan cara yang paling tepat nih supaya anak-anaknya lebih terbuka di era komunikasi dan informasi yang begitu cepat supaya tidak terpapar hal-hal yang negatif itu ya Mbak. Kita break dulu Mbak Keket dan Pak Valen ya. Ya. Ya, setelah ini kita lanjutkan. Suara Edukasi. Akrab dan mencerdaskan.
Masih dari Graha Media Pustekom, 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita masih punya satu segmen ya, kurang lebih 9 menit bersama teman-teman ID Kita Community. Di ujung telepon kembali tergabung dengan Pak Valentino dan juga Mbak Keket. Mbak Catherine Saerang ya, ibu dari seorang anak remaja yang sangat sibuk ini. Anaknya yang sibuk ya, ibunya juga sibuk. Mbak Keket dan Pak Valen, di segmen yang terakhir nih ya, maaf ya jadi terpotong karena memang jadwalnya tadi di studio cukup padat. Ini kira-kira apa nih harapan dan juga tantangan yang ingin disampaikan nih Halo, dari anak-anak kita untuk halo. bagaimana Mbak Keket? Eh, dari apa Mbak? Maaf, Kalau saya kurang jelas. tantangannya nih anak-anak di era ICT yang begitu Oh, gencar ya, apa nih tantangannya? iya, tentunya tantangannya itu pasti banyak ya. Sebenarnya tantangannya itu kalau menurut kasus yang ada di Putri itu di sekolahannya itu tantangan tidak terlalu ini sih, cuman kadang saya itu suka bingung gitu apa saya yang masa sekolah saya yang agak ketinggalan atau ini sudah udah perkembangannya udah terlalu maju atau gimana. Jadi mereka kalau kebanyakan itu di sekolahan ada beberapa guru yang kalau memberi tugas itu selalu harus ngambil ngambil sumber-sumbernya itu lewat internet, Google dan segala macam. Ya menurutku sih ada baik-baiknya juga untuk kasus dengan cara seperti itu. Cuman menurutku ada sisi yang aku lihat itu dia jadi anak satu jadi malas minat baca itu jadi berkurang. Kemudian ada beberapa anak yang fokus untuk belajarnya bisa, ada beberapa anak juga yang fokusnya masih rancu. Jadi kalau misalnya buka internet nih, tugas nih, kalau buka kasus ini misalnya, kalau ada kendala di situ paling ngintip-ngintip dulu deh di Facebook, ngintip-ngintip dulu deh di ini. Jadi terpecah untuk belajarnya, tidak fokus. Jadi yang harusnya 80% belajar, di 20% main, jadi malah kebalik kadang-kadang. Nah itu yang pengen saya sedikit, kalau misalnya ada rapat guru pengen saya tanyakan dengan cara belajar yang seperti itu, apakah memang tidak bisa dikombinasi dia ambil observasi lewat internet dan lewat misalnya perpustakaan, supaya perpustakaan sekolah juga berguna, bermanfaat juga, jadi tidak ditinggalkan begitu saja gitu. Benar banget, iya benar-benar. Ya maksudnya karena menurut saya tuh membaca itu sangat penting, karena kalau misalnya anak-anak sekarang dengan usia anak saya seperti itu kita suruh membaca, dia tidak tertarik. Tertariknya itu cuma 30%, paling udah lihat gambar gitu. Nah nanti kalau dia lebih interest kalau Google, lihat YouTube, lihat kayak gitu. Sedangkan menurutku membaca juga itu penting. Gitu. Betul. Banyak buku yang harus dibaca untuk kebutuhan dia untuk sekolah, untuk dalam berkehidupan gitu. Itu kalau untuk kendala-kendala di ini ya, untuk masalah pendidikan. Dan kalau pergaulan, sempat pernah anak saya itu dia belum paham betul dengan Facebook, diminta dibikinin Facebook. Saya bilang belum, Putri usianya belum cukup. Tapi entah dia tahu dari mana, kembali lagi anak saya itu karena pengen tahu, dia cari tahu sendiri, akhirnya dia bisa bikin Facebook sendiri. Nggak lewat jalur mamahnya ya? Iya, dia bikin Facebook sendiri. Nah, kemudian dia nggak tahu kan kalau Facebook itu kita adalah personal, punya kita sendiri, itu sebaiknya jangan di-share. Karena dia belum paham betul tentang itu, dia agak lupa. Dia pikir nggak apa-apa kalau pinjemin ke teman. Jadi dia pinjemin ke temannya Facebooknya. Jadi akunnya itu dipakai sama temannya, tapi namanya masih nama dia. Sempat saya marah, tapi temannya kayaknya susah untuk dibilangin. Akhirnya diblok. Akhirnya saya suruh blok, kemudian Facebook itu nggak dipakai lagi. Cuman sempat ada gambar-gambar yang tidak baik, padahal bukan anak saya yang ini ya, yang jadi saya. Tapi kalau ada case-case kayak begitu, saya suruh anak saya lihat supaya dia paham. Oh iya, ternyata bahayanya kalau kita share akun pribadi itu akan seperti ini. Akhirnya kita akan
malu atau apa. Akhirnya dia sendiri yang mengambil kesimpulan, oh iya mah ya, berarti kalau kita punya akun pribadi kepada siapapun kita nggak boleh share. Nah gitu. Kalau kita yang nasehatin, kita yang ngomongin, kadang-kadang anak itu stubborn kan, keras kepala dianya. Kalau belum ada kasusnya sendiri, dia enggak gitu. Nah kalau sudah kena seperti ini dia baru paham kayak gitu. Wah, Jadi pengalamannya kurang lebih ada beberapa yang ini yang ada cuman yang agak mengganggu pikiran saya itu kalau guru yang memberi tugas yang udah pokoknya cari di ini, jadi dia malas ngejelasin. Dia pikir nih, guru pikir di Google tuh, paman Google tuh tahu segalanya, jadi dia maunya itu anaknya juga sama kayak dia, padahal kan dia mendidik jangan jadi seperti dia kan, harusnya jadi lebih baik daripada guru kan, kalau guru sebaiknya begitu kan. Jadi jangan nggak apa-apa manfaatin dunia sosial media, internet dan segala macam, itu emang udah waktunya sekarang, tapi lebih bijak gitu, lebih pada tempatnya gitu. wah, saya salut deh, benar sama Mbak Keket, karena itu mewakili juga nih sebenarnya mungkin kekhawatiran ibu-ibu yang lain, cuman nggak sempet aja memikirkan sampai sedetil itu ya. Jadi ini benar-benar mendampingi dan memantau langsung nih bagaimana perkembangan anak-anak di era percepatan ICT ini ya. Benar banget Mbak, karena Iya. jangankan anak-anak, siapapun yang berkepentingan untuk mengakses internet, itu mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mencari hiburan ya. Padahal mungkin niatnya mencari informasi untuk bahan tulisan kah, untuk bahan kajian kah, tapi akhirnya akan lebih banyak, nanti ngintip-ngintip dulu gitu ya. Ngintip-ngintipnya yang lebih panjang ya Mbak ya. Nah itu dia, Iya, jadi dia nanti takutnya menjadi pribadi yang instan. ya itu dia Tidak Pak. baik kan? Betul, betul. Itu tidak baik itu. Iya, Kita tadi, kita aja yang zaman dulu merasa masih kurang, apalagi yang di produknya itu dididiknya jadi instan, itu kan iya. tentu tidak baik ya, apapun yang instan tuh nggak baik, tidak ada proses. Betul Mbak, saya saya Kan? saya setuju banget. Karena begini, mungkin kita selama ini taunya laporannya ya, nilai anak kita bagus dan dia mendapatkan jawaban instan ya dari internet tanpa diberikan pemahaman yang dalam, diskusi yang dalam dengan guru. Pokoknya udah ngerjain tugas dari guru, dapat nilai bagus, kita merasa anak kita sudah belajar dengan benar ya Mbak ya. Nah, Padahal mungkin dia nggak saya ngerti Mbak, apa-apa ya. enggak Mbak, mungkin sedikit dari ibu-ibu yang seperti saya bilang sama anak saya, kamu belajar semampunya, jangan merekayasa. Kalau hasilnya baik syukur, kalau hasilnya belum baik usahakan jadi baik, tapi jangan sampai pikir gua harus nilainya bagus, akhirnya dia menggunakan cara yang kurang baik gitu. Kopas itu tadi ya Mbak ya, plagiasi ya. Kayak misalnya yang penting gue tugas gue jadi nih, jadi asal-asalan ambil nih gini-gini, ambil dari internet aja, ini di copy paste. Akhirnya pertanyaan apa tugas yang dikasih tahu pun dia nggak paham. Dia yang di otak itu dia mengerti bahwa tugas ini harus selesai dengan nilai sebegini, tapi dia tidak paham di dalam tugas itu apa yang harus dia mengerti. Nah, kalau kemudahan internet itu dipakai dengan cara seperti itu terus-menerus, kan nanti jadi sama aja dia nggak ngerti apa-apa. Iya betul. Mbak, mungkin saya jadi kepikir besok-besok kita usulin mungkin ya ke guru-guru supaya ditukar aja nih, bikin PR-nya di sekolah ya. Jadi sama-sama sama guru nih, searching Dikombinasi internet, kemudian gurunya memantau teknologi, langsung tapi ya. harus juga ada apa namanya ya, ada tanggung jawabnya dengan kemajuan teknologi sekarang gitu. Iya betul. Aduh terima kasih banget, saya senang ini dengan waktu yang cukup singkat, tetapi sharing dari Mbak Keket ini menginspirasi kita juga ya untuk lebih mawas diri, bagaimana menjaga anak-anak. Pak Valen kayaknya tinggal menyimpulkan nih. Silakan Pak Valen. Ya, sebenarnya orang tua seperti Mbak Keket ini adalah orang tua yang bijaksana dan cukup memahami persoalan yang dihadapi oleh anak, bukan saja dalam soal pendidikan, tetapi juga pergaulan dengan teman sesama gitu loh. Saya bahagia jika orang tua yang memberikan keleluasan pada anak, tetapi memantau kemudian mengajak anak untuk berdiskusi gitu loh. Karena perlu diingat anak-anak sekarang ini adalah, kalau kita istilahkan, adalah generasi generasi pemarah, generasi sensitif gitu, generasi yang stubborn, artinya keras kepala
gitu dan sebagainya, mungkin istilah di luar begitu ya. Nah, oleh karena itu pendekatan yang sangat manusiawi, orang tua tentu saja seperti ini sangat memahami karakter anaknya, disesuaikanlah pendekatan itu secara manusiawi sehingga apa yang sebenarnya ditakutkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa diarahkan dengan benar. Nah, ini harapan saya orang tua yang lain juga bisa mencari solusi-solusi yang baik, ya, tapi dengan pendekatan yang cerdas. Kemudian masukan-masukannya kepada dunia pendidikan, khususnya guru, itu adalah hal yang baik juga, dan saya rasa itu adalah masukan dari suara hati seorang ibu, ya. Dan ini perlu menjadi evaluasi bersama supaya dunia pendidikan ke depan menjadi lebih baik lagi. Saya rasa tidak rupanya panjang, mungkin minggu depan saya akan langsung aja ke studio sama Mbak Keke, kita akan bahas tema-tema yang lebih dalam lagi dalam soal pendidikan anak dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, begitu Pak. Oke, baik, nanti saya teruskan ya ke bos-bosnya. Terima kasih, cukup inspiratif sekali bincang-bincang singkat kita hari ini. Semoga ini bisa membuat kita lebih tidak gampang tertipu ya, bahwa nilai yang dibawa pulang anak kita ini benar-benar nilai yang pantas untuk dia dapat atau hanya nilai semu tadi ya, hasil pekerjaan instan. Terima kasih Mbak Keke, terima kasih Pak Valentino. Ya, Kapan-kapan kita ketemu lagi, diskusi lagi, tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat siang.